Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. eh, ini adalah video pertama di channelku yang baru, ya. Jadi, teman-teman yang sudah pernah kenal Ayla Komputer ya. Jadi, Ayla Komputer yang dulu itu hilang. Bukan saya hapus, tapi itu diretas, teman-teman, dihack ya. Jadi, di video ini aku mau berbagi pengalaman sedikit ya tentang channel yang diretas atau dihack. Sebenarnya aku eh, sudah sempat memutuskan untuk tidak YouTubean lagi, untuk tidak bikin video tutorial lagi tentang komputer, laptop, printer, dan lain-lain ya seperti itu. Tetapi eh, aku ngerasa kayak udah pernah YouTubean tapi kok berhenti, nanti ilmunya nggak bermanfaat seperti itu ya. Karena aku ngerasa viewerku yang dulu ya, yang di Ayla Komputer itu, mereka benar-benar membutuhkan videoku. Yang nonton videoku itu memang benar-benar mencari tutorial untuk solusi laptopnya atau mungkin komputer dan printer seperti itu ya. Oke, di sini aku sedikit cerita tentang channelku yang dihack ya, diretas. Jadi awal mulanya itu aku dapat email ya tentang atau penawaran endorse ya. Itu aku nggak bisa langsung kasih tahu apa namanya secara visualnya ya, email dari mana. Soalnya waktu itu aku nggak screenshot, nggak foto juga. Nah, pada saat diretas emailnya kan nggak bisa dibuka lagi. Otomatis aku nggak punya bukti untuk melihat siapa yang ngirim email. Linknya seperti apa. Intinya setelah itu aku nggak bisa berpikir jernih, teman-teman. Jadi setelah akunku diretas, YouTubeku diretas ya, terus pindah nama nggak bisa login lagi, itu aku sempat frustasi, teman-teman. Jadi aku nggak bisa kasih tahu secara detail yang email itu siapa. Yang jelas aku seingatku itu mengatasnamakan perusahaan FXon ya. Tapi aku lihat perusahaan FXon itu aplikasi ya, FXon itu aplikasi. Itu kayaknya bener teman-teman FXon itu. Cuma yang memanfaatkan mengatasnamakan FXon ini yang bermasalah teman-teman, yang hacker sebenarnya ya. Nah, jadi saya dapat email endorse tadi kan penawaran. Di situ dia menawarkan kerjasama dengan FXon. Aku disuruh bikin video untuk apa namanya? Untuk mempromosikan aplikasi FXon tersebut ya kan. Nah, saya setuju dan saya menjawabi email tersebut kan. Awalnya nggak ada link apapun. Saya menjawabi email tersebut bahwa saya intinya tertarik dengan penawaran dari FXon tersebut. Nah, selanjutnya dia mengirimkan email lagi yang memberikan uh, link ya. Keterangannya itu dari link tersebut saya bisa mengetahui kayak kerjasamanya seperti apa, kemudian untuk tarifnya seberapa. Dia menarik di awal itu dia bilang $500 sampai $1.800 per konten ya, per konten, dan dia membutuhkan 2 konten dalam bulan November ya. Jadi saya ke hacknya itu bulan Oktober kemarin. Nah, ini saya baru mengumpulkan mental lagi di bulan November ini ya, untuk membuat channel baru lagi. Masih sama, channelnya tetap sama, Ayla Komputer, cuma belakangnya saya kasih ribbon. Jadi Ayla Komputer ribbon ya. Karena aku ngerasa aku terlahir lagi ya. Terlahir lagi sebagai Ayla Komputer yang baru. Walaupun mulai dari nol dulu perjuanganku, Ayla Komputer itu
dari nol sampai monet itu sekitar 1 tahun. Ya, monetisasinya saya menunggu sekitar 1 tahun. Nah, di channelku yang baru ini saya harap buat teman-teman yang sudah kenal dengan Ayla Komputer, yang sering nonton video-video saya harap subscribe lagi supaya channel ini lebih cepat berkembang. Nggak usah nunggu sampai 1 tahun ya. 1 tahun itu kayak perkembangan yang alami dari YouTube ya, dengan channelku yang kategorinya tutorial seperti ini. Karena kan orang yang mencari tutorial itu lebih jarang daripada orang yang mencari hiburan seperti itu ya. Oke, lanjut. Tadi kan dikasih link untuk kerjasama kan. Terus saya buka linknya. Itu mengarah ke situs yang menyediakan layanan tanda tangan online ya. Jadi kayak kontrak tanda tangan tapi lewat online seperti itu. Nggak usah ketemu langsung, kita bisa tanda tangan di online ya. Nah, di situ saya download linknya. Nah, tapi saya menggunakan Windows 7. Kayaknya di Windows 7 nggak support, karena ketika saya buka filenya itu tidak bisa terbuka, teman-teman. Nah, aku nggak tahu itu support atau enggak ya kan. Nanti kita lanjut ke sesi berikutnya ya, biar teman-teman paham ya. Yang jelas pemikiranku itu tidak support di Windows 7. Akhirnya di hari berikutnya lagi saya sempat membalas pada saat saya ngerasa nggak support, saya balas dulu emailnya kalau linknya itu sudah saya buka tetapi tidak bisa dijalankan seperti itu. Karena saya membukanya di Windows 7, saya bilang seperti itu. Kemudian besoknya dia memberikan email lagi ya kan. Dan dia katanya sudah menganalisa channelku. Nah, dia menawarkan 800 dolar per konten. Kan di awal dia kira-kira 500 sampai 1.800 dolar. Kemudian di email berikutnya dia kayak meyakinkan aku bahwa per kontennya itu akan dibayar 800 dolar seperti itu. Oke, aku menyetujui lagi, kemudian aku berusaha membuka linknya. Karena di situ kan tawarannya cukup menggiurkan, teman-teman. 800 dolar itu kalau dirupiahkan hampir 10 juta ya, atau mungkin 10 juta lebih ya. 10 juta lebih, teman-teman, 800 dolar itu. Oke, saya mencari atau menggunakan laptop yang pakai Windows 10. Karena aku suka pakai Windows 7 karena ringan, teman-teman. Itu untuk laptopku pribadi. Nah, selanjutnya aku menggunakan laptop Windows 10, tetapi laptop itu baru. Karena belum ada datanya di dalam. Belum pernah dikasih emailku juga. Nah, karena bodohnya aku ya mungkin ya. Nah, aku membuka linknya itu di laptop yang baru, tetapi aku login ke ke emailku, karena aku mau mendownload linknya. Seharusnya aku bisa copy paste aja dari laptopku yang lama atau laptopku yang Windows 7 itu ya kan. Seharusnya seperti itu. Jadi aku nggak perlu login ke emailku di laptop yang Windows 10 itu. Seharusnya kalau kayak gitu mungkin aman. Nah, karena aku login untuk mendownload linknya kan. Aku login email, kemudian download link. Nah, kemudian di situ aku jalankan, ternyata masih sama, tidak bisa dijalankan, teman-teman. Jadi di situ aku langsung curiga, ya. Di situ aku langsung curiga, lah, ini kemungkinan, aku langsung berpikir, ini kemungkinan linknya ini adalah link penyusup. Jadi dia sebenarnya sudah berjalan, ketika aku double klik, dia sudah berjalan secara otomatis, tetapi tersembunyi. Ya, tersembunyi, tidak ada yang terlihat seperti terinstall ataupun terlihat seperti terbuka seperti itu. Kemudian di situ aku langsung coba cari ke control panel untuk menguninstall yang sudah terinstall, dan ternyata nggak ada satupun jejak yang menandakan bahwa aplikasi tadi yang aku buka itu terinstall. Seperti itu. Nah, setelah selang kalau nggak salah 1 jam atau 2 jaman, ketika aku mau buka YouTube Studio dan tulisannya sudah Anda
bermasalah logout seperti itu. Ada masalah harus login kembali ya seperti itu. Nah, di situ saya coba untuk login lagi dan passwordnya sudah dirubah 1 jam yang lalu, teman-teman. Ketika aku masukin password, ada keterangannya di bawah, password Anda sudah dirubah 1 jam yang lalu. Di situ aku langsung pusing, teman-teman. Aduh. Kayak pikiranku langsung, wah berarti benar ini dihack seperti itu. Kemudian aku mau buka email lagi, yang ngirim email itu sudah logout semua. Nah, sebenarnya gini, teman-teman. Aku nggak begitu pusing. Memang di awal pusing masalah YouTube ya, maksudnya YouTubeku udah perjuanganku dari tahun 2019 ya kan, upload video terus tiap hari, ternyata dihack orang. Itu aku sempat mikir kayak gitu, tapi kayak oke lah, aku terima. Setelah selang beberapa jam aku berusaha menerima kenyataan ya. Dan aku lebih dipusingkan lagi karena emailku ini menyambung atau terkait ke berbagai kebutuhanku, ke berbagai perangkat ya. Kayak di HP-ku kan, di HP-ku pakai email tersebut ya kan, itu nyambung ke WA. Kalau WA pakai nomor sih kan, cuma di situ emailnya WA aku kan kontaknya itu disimpan di email. Jadi kontaknya bakal hilang semua. Pada saat diretas memang belum hilang, teman-teman. Tapi HP-nya ini semuanya total terhubung ke email tersebut. Nah, bodohnya aku lagi ya, teman-teman. Emailnya itu tidak dikasih verifikasi 2 langkah. Ya, jadi keamanannya itu kurang, teman-teman. Jadi aku mau mengakses lagi ke emailnya itu nggak ada opsi lain selain kata sandi sama ini verifikasi nomor HP. Nah, verifikasi nomor HP-nya kan sudah saya setting ke nomorku dan ternyata sudah dirubah ke nomor Amerika, nomor yang meretas tersebut, teman-teman. Nah, intinya aku lebih pusing lagi gara-gara HP-ku harus di reset karena aku takut nanti naut ke ini internet banking. Internet bankingku juga sama menggunakan email tersebut. Nah, pada saat itu juga aku langsung ngurus ke bank untuk merubah email. Merubah email supaya tidak terhubung lagi ke email yang diretas tersebut, ya kan. Intinya beberapa hari aku sempat frustasi, HP-ku saya matikan karena ketika pada saat itu juga aku mau reset HP-nya karena kan kayak panik, takut ke hack semua kan seperti itu. Mau reset HP-nya ternyata harus verifikasi dulu ke email. Mau reset data pabrik itu loh, mau reset data pabrik ternyata harus verifikasi ke email. Nah, otomatis di situ aku sempat pusing lagi, tak matikan HP-nya, tak biarin. Aku sempat frustasi dan sampai akhirnya aku berpikir jernih lagi dan HP-ku tak reset dengan mode hard reset ya. Jadi posisi mati masuk ke recovery mode, kemudian di reset. Intinya di situ HP-ku sudah terreset semua kan. Kemudian aku ngurusin di bank untuk internet banking ya. Oke, ini video di channelku yang baru kan maksimal 15 menit ya. Ini udah 14 menit. Mungkin aku jeda dulu, nanti aku lanjut ke video berikutnya ya. Masih sama tentang peretasan video channel iLove Komputerku ya. Di video berikutnya ya. Ini aku stop dulu. Nanti teman-teman bisa lihat kelanjutannya di video berikutnya.